Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Prodi PAI 5A dan 5B yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama belajar dalam mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Dan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam RPKPS, pada hari ini kita akan belajar tentang paradigma penelitian. Setelah sebelumnya kita mempelajari dua pokok bahasan tentang kebenaran ilmiah dan penelitian serta hakikat penelitian. Langsung saja kita masuk ke definisi paradigma penelitian. Dalam slide ini saya mencantumkan dua definisi paradigma penelitian. Paradigma itu sama dengan pendekatan. Pendekatan itu adalah sudut pandang. Jadi kalau begitu paradigma penelitian adalah pendekatan atau sudut pandang yang digunakan dalam penelitian. Dan redaksi yang saya cantumkan di slide menurut Suryana dan Priyatna bahwa paradigma penelitian adalah cara pandang peneliti terhadap asumsi-asumsi dasar dari suatu penelitian yang diimplementasikan dalam model, metode, dan pelaksanaan penelitian. Sederhananya, saya akan jelaskan dalam contoh berupa perumpamaan. Misalnya, kita ingin melihat sebuah bangunan, sebuah rumah. Kita bisa melihat rumah itu dari depan sehingga tampak bagian depannya, ada pintu, ada taman, ada halaman depan. Bisa juga rumah itu kita lihat dari bagian belakang sehingga muncul bagian rumah tampak belakang. Atau bisa juga kita melihatnya dari sisi kiri atau sisi kanan sehingga rumah yang kita lihat itu akan tampak bagian sampingnya, samping kanan dan samping kiri, yang tentunya tiap titik kita memandang dari depan, dari belakang, dari samping kiri, dari samping kanan, itu akan menghasilkan pemandangan, penampilan yang berbeda dari rumah yang kita pandangi. Nah, begitu juga penelitian. Suatu hal yang kita teliti bisa kita teliti dengan paradigma kualitatif dan bisa juga kita teliti dengan paradigma kuantitatif. Atau bisa juga kita menelitinya dengan paradigma campuran atau mixed method. Karena dalam penelitian dikenal 3 paradigma penelitian, dikenal 3 pendekatan penelitian. Yakni sebagaimana barusan saya sampaikan, ada kualitatif, ada kuantitatif, ada paradigma campuran. Berikutnya kita jelaskan satu-satu mengenai paradigma penelitian kualitatif. Nama lain dari paradigma ini adalah paradigma post-positivisme. Karena paradigma ini lahir setelah adanya aliran filsafat positivisme. Ini paradigma penelitian kualitatif ini diusung oleh
paradigma post-positivisme, diusung oleh aliran filsafat post-positivisme, sehingga post-positivisme dijadikan sebagai nama lain dari paradigma penelitian kualitatif. Ini nomor 1 ini erat kaitannya dengan filsafat ilmu, pembahasan dalam filsafat ilmu. Kemudian paradigma penelitian kualitatif merupakan pendekatan atau paradigma yang berorientasi pada yang bersifat alami, berorientasi alamiah. Maksudnya bagaimana? Contoh, kita ingin meneliti kehidupan sebuah masyarakat di suatu desa. Maka kalau kita menelitinya dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau paradigma kualitatif, maka kita sebagai peneliti harus terjun langsung ke kehidupan masyarakat desa tersebut dengan situasi yang alamiah, tanpa ada situasi yang dibuat-buat. Kita berinteraksi secara alamiah dengan warga desa tersebut. Terus itu dilakukan secara alamiah, tanpa ada manipulasi. Itu paradigma penelitian kualitatif memang begitu. Jadi tidak ada yang namanya manipulasi. Semuanya mengalir seperti biasanya, secara alami. Kemudian, paradigma penelitian kualitatif itu tidak dapat dilakukan di laboratorium, tetapi di lapangan. Ini berbeda dengan paradigma penelitian satunya lagi, yakni paradigma penelitian kuantitatif. Dalam paradigma penelitian kualitatif, peneliti tidak bisa melakukan penelitian di laboratorium. Dalam contoh tadi, kita ingin meneliti kehidupan masyarakat sebuah desa, tentunya penelitian itu hanya dapat dilakukan di desa tersebut, di lingkungan desa tersebut, di wilayah desa tersebut. Tidak bisa dibawa ke laboratorium, karena ini bukan penelitian tentang zat kimia misalnya, bukan yang bisa dilakukan di laboratorium. Ini adalah penelitian terhadap kehidupan sosial, jadi tidak bisa dibawa ke laboratorium. Dan para mahasiswa perlu saya tegaskan bahwa kalau dalam mata kuliah metodologi penelitian pendidikan ada istilah lapangan, itu maksudnya adalah lingkungan di mana objek yang kita teliti itu ada. Jadi kalau mendengar kata lapangan dalam mata kuliah ini, itu bukan lapangan sepak bola, bukan lapangan tenis, bukan lapangan golf, bukan. Ini perlu saya tegaskan supaya tidak menimbulkan ambiguitas makna yang ambigu, makna yang ganda. Berikutnya, paradigma penelitian kualitatif itu memiliki ciri manusia sebagai instrumen atau human instrument. Maksudnya apa poin keempat ini? Maksudnya, kembali ke contoh yang tadi, kalau kita ingin meneliti kehidupan masyarakat di sebuah desa, maka sedalam apa data yang diperoleh, sebanyak apa informasi yang diperoleh mengenai kehidupan masyarakat di desa tersebut, itu akan sangat bergantung pada kemampuan si peneliti dalam menggali data, dalam mengumpulkan data. Semakin mahir, semakin piawai peneliti dalam mengumpulkan data, semakin banyak orang yang dijadikan sumber data, sumber informasi oleh peneliti, maka itu akan semakin lengkap hasil penelitiannya. Itu yang dimaksud human instrument itu.
Kemudian, paradigma penelitian kualitatif memiliki ciri bersifat deskriptif, yakni menggambarkan. Deskriptif itu menggambarkan. Menggambarkan apa? Yakni menggambarkan hal yang kita teliti, objek penelitian. Jadi sifatnya menggambarkan. Contoh kembali ke contoh yang tadi, penelitian tentang kehidupan masyarakat di sebuah desa. Maka hasilnya nanti menggambarkan itu, bersifat menggambarkan itu, memaparkan tentang itu. Nah, berikutnya yang juga menjadi ciri paradigma penelitian kualitatif adalah mengutamakan proses daripada hasil. Jadi proses penelitian dalam paradigma penelitian kualitatif itu sangat penting. Jadi sangat penting. Bagaimana ketepatan si peneliti dalam mewawancarai orang yang diteliti, bagaimana ia aktif mencari sumber data yang tepat, sumber informasi yang tepat untuk ditanyai, untuk dijadikan objek pengumpulan data, pengumpulan informasi. Nah, proses-proses itu sangat penting daripada hasilnya. Kenapa hasil tidak diutamakan? Karena dalam penelitian kualitatif, jika prosesnya sudah betul, berarti maka hasilnya juga bisa dipastikan akan betul juga. Kalau prosesnya sudah tepat, maka hasilnya juga akan tepat. Kalau prosesnya akurat, maka hasilnya juga akan akurat. Berikutnya, analisis datanya bersifat induktif dari bawah ke atas atau bottom up. Kembali ke contoh yang tadi. Penelitian tentang kehidupan masyarakat di sebuah desa. Sebut saja misalnya, contohnya kita konkretkan, penelitian kehidupan masyarakat Kampung Naga, Tasikmalaya. Cara menganalisisnya adalah dari bottom ke up, dari bawah ke atas. Maksudnya dari lapangan, dari realita-realita yang ditemui di lapangan alias di Kampung Naga, Tasikmalaya, kemudian dikerucutkan, dibuat kerucut menjadi sebuah kesimpulan. Dari realita yang begitu banyak ditemui, dari berbagai informasi yang ditemui di masyarakat kampung kota, kemudian dibuat satu kesimpulan, diangkat satu kesimpulan. Itu yang dimaksud bottom up, dari bawah ke atas diangkat satu kesimpulan menjadi sebuah kesimpulan. Berikutnya, desainnya bersifat sementara. Dalam penelitian kualitatif, rancangan penelitiannya itu bersifat sementara, tidak kaku. Contoh, kita ingin meneliti tentang kehidupan para PSK di sebuah lokalisasi misalnya. Kita merencanakan sebelum datang ke lokalisasi itu akan mengumpulkan data dengan cara mewawancarai para PSK di sana. Nah, ternyata ketika datang ke lokasi penelitian alias ke lokalisasi yang dituju, ternyata tidak satupun PSK yang bersedia kita wawancarai. Nah, maka agar data dapat tetap kita peroleh,
maka rencana semula yang kita akan mengumpulkan data informasi dengan wawancara, kita ubah dengan observasi, mengamati. Yakni kita duduk di lokalisasi itu mengamati setiap gerak-gerik para PSK, aktivitas para PSK, juga para pelanggannya. Atau kalau perlu berpura-pura berperan sebagai pelanggan agar bisa tahu langsung mengenai aktivitas di lokalisasi tersebut. Jadi kalau cuma terpaku pada wawancara saja sebagaimana yang direncanakan di awal, maka penelitian kualitatif itu tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, desain atau rancangan penelitian kualitatif sifatnya fleksibel, bersifat sementara, tidak ada yang paten, langsung paten. Berikutnya, yang terakhir, karakteristik paradigma penelitian kualitatif adalah menekankan pada makna. Jadi, setelah melihat misalnya, ini kembali ke contoh yang barusan, yang terakhir, setelah melihat berbagai aktivitas pelanggan dan aktivitas PSK di lokalisasi, yang digambarkan itu bukan makna lahirnya, bukan lahiriahnya, tapi diambil maknanya, apa makna dibalik semua aktivitas yang dilakukan oleh PSK, dan apa makna dibalik semua aktivitas yang dilakukan oleh para pelanggan. Berikut mucikarinya misalnya. Jadi menekankan pada makna yang terkandung di balik perilaku, di balik informasi yang kita peroleh, yang peneliti peroleh. Itu paradigma penelitian kualitatif, ciri-cirinya, karakteristiknya. Ya, berikutnya pada slide ini kita akan menggali tentang karakteristik paradigma atau pendekatan kuantitatif. Nama lainnya paradigma positivistik. Ini dibawa oleh aliran filsafat ilmu positivisme, sehingga nama lainnya untuk paradigma atau pendekatan kuantitatif ini adalah paradigma positivistik. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan paradigma penelitian kualitatif yang baru saja saya selesai menjelaskannya, paradigma kuantitatif ini muncul lebih dulu. Jadi yang lebih dulu ada, yang lebih dulu banyak digunakan oleh para peneliti, para ilmuwan dalam meneliti adalah paradigma positivistik, paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian kuantitatif itu memahami kenyataan sosial sebagai fakta-fakta yang dapat digeneralisasi melalui pengukuran secara objektif. Dalam poin 2 ini ada beberapa kata yang menjadi titik tekan. Satu ada kata generalisasi, satu lagi ada pengukuran secara objektif. Jadi termasuk ciri khas paradigma penelitian kuantitatif adalah adanya pengukuran. Kalau ada pengukuran, berarti ini terkait dengan angka-angka. Oleh karena itu, juga menjadi ciri utama paradigma penelitian kuantitatif adalah ada penghitungan dengan menggunakan statistik. Ini termasuk ciri utamanya. Jadi bisa dibedakan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif dengan adanya ciri ini. Adanya statistik, ada penghitungan statistik. Kemudian tadi ada kata digeneralisasi.
Generalisasi itu kalau dalam bahasa sederhananya adalah penyederhanaan. Bukan penyederhanaan, penyamarataan. Jadi apa yang berlaku untuk sampel, nanti ada istilah sampel dan populasi. Itu bisa juga berlaku untuk populasi. Contoh begini. Di hadapan kita ada 2 karung cabai rawit. 1 karung cabai rawit berasal dari Rancah, 1 karung cabai rawit lagi dari Pangandaran. Kita ingin meneliti tingkat kepedasan 2 jenis cabai rawit tersebut, dua karung cabai rawit tersebut yang berasal dari daerah yang berbeda. Nah, untuk mengetahui kepedasannya, kita dapat mengambil 1 cabai rawit dari masing-masing karung, kemudian kita gigit dan kita rasakan pedasnya. Misalnya dari karung A yang berasal dari Rancah, kita menyimpulkan bahwa cabai rawit Rancah pedas. Sedangkan cabai rawit yang dari Pangandaran, setelah kita gigit dan kita rasakan di lidah, ternyata sangat pedas. Nah, kita dapat menyimpulkan walaupun hanya dengan menggigit 1 biji cabai rawit saja, kita bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan gigitan terhadap 1 butir cabai rawit dari karung yang diambil dari karung cabai rawit yang berasal dari Rancah, kita bisa menyimpulkan bahwa cabai rawit Rancah pedas. Sementara dari hasil gigitan terhadap 1 butir cabai rawit Pangandaran, kita bisa menyimpulkan bahwa seluruh cabai rawit dalam karung dari Pangandaran, tingkat kepedasannya sangat pedas. Nah, itu generalisasi. Jadi kesimpulan yang berlaku untuk 1 butir cabai rawit bisa diberlakukan untuk seluruh cabai rawit yang ada dalam karung. Itu yang namanya generalisasi. Jadi pemberlakuan kesimpulan dari sampel dari 1 buah cabai rawit yang digigit terhadap seluruh cabai rawit dari masing-masing karung. Penyamarataan, mirip dengan penyamarataan generalisasi itu. Dan generalisasi itu terkait dengan digunakannya populasi atau sampel dalam penelitian kuantitatif. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu dikenal istilah populasi dan dikenal juga istilah sampel. Populasi itu seluruh jumlah objek penelitian. Kalau kita kembali ke contoh yang barusan tentang cabai rawit, maka seluruh cabai rawit yang ada dalam karung itu adalah populasi. Seluruh cabai rawit yang ada dalam karung yang berasal dari Kecamatan Rancah dan seluruh cabai rawit yang berada dalam karung yang berasal dari Pangandaran itu adalah populasi. Sementara sampelnya adalah, kalau dalam contoh yang tadi, itu 1 butir cabai rawit yang kita ambil, kita gigit dan kita rasakan pedasnya, itulah sampelnya. Itulah sampelnya. Jadi untuk mengetahui tingkat kepedasan cabai rawit yang ada dalam karung, tidak perlu kita menggigit dan memakan seluruh cabai rawit itu. Nanti itu bisa menyebabkan kita sakit perut. Tapi cukup kita mengambil 1 butir saja, kita gigit, dan yang kita gigit pun tidak harus semuanya. Bisa jadi cuma ujungnya saja yang kita gigit, tapi kita sudah mengetahui hasilnya, tingkat kepedasannya.
Itu populasi dan sampel. Nah, berikutnya, dalam paradigma atau pendekatan penelitian kuantitatif, ada dalam pengumpulan datanya digunakan instrumen penelitian. Ada instrumen penelitian. Instrumen itu alat penelitian. Alat untuk meneliti. Dalam metodologi penelitian dikenal beberapa cara atau alat untuk meneliti instrumen penelitian, misalnya wawancara, angket, kemudian daftar checklist, tes. Itu beberapa contoh instrumen penelitian. Contoh, kita ingin meneliti tentang hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PAI. Maka kita bisa menggunakan tes. Peserta didiknya dikasih soal untuk menjawab soal-soal tentang PAI. Dari tes itu keluar yang namanya skor, nilai 90, 80, 100 itu nilai. Tadi ada ciri khas pengukuran dalam penelitian kuantitatif. Nah, itu. Jadi untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar atau prestasi belajar misalnya bisa digunakan instrumen atau alat berupa tes. Nah, tes yang sering kita lalui dalam tiap semester, baik dalam bentuk UAS ataupun UTS, itu adalah cara dosen untuk mengetahui, untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar mahasiswa. Hasil belajar atau prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah yang diampunya masing-masing oleh para dosen. Dan perlu saya tegaskan di sini bahwa dalam pengumpulan data, antara objek yang hendak dikumpulkan datanya dengan instrumen itu harus sesuai, harus laras. Kalau saya umpamakan begini, kita mau mengumpulkan data, kita mau menangkap ikan dengan cara memancing. Caranya mau memancing, dengan cara memancing. Maka instrumen atau alat yang harus kita bawa itu adalah perangkat alat pancing, bukan jaring. Bukan jaring, bukan sair, bukan jaring. Karena kita akan menangkap ikan dengan cara memancing. Jadi caranya dengan menangkap ikan mau dengan memancing, maka instrumennya ya seperangkat alat pancing. Kalau kita mau menangkap ikan dengan cara menjaring, tentunya instrumen yang tepat untuk itu adalah jaring, bukan pancing. Jadi harus ada kesesuaian antara objek yang hendak kita kumpulkan datanya, cara mengumpulkan datanya dengan instrumennya, serta instrumennya. Tadi dalam contoh yang barusan, sesuai antara jenis yang akan kita kumpulkan, yakni ikan, caranya mau dipancing, alatnya ya seperangkat alat pancing. Sesuai juga tadi dalam contoh, objek yang hendak ditangkap itu ikan, caranya mau ditangkap dengan jaring, instrumennya, alatnya adalah jaring. Jadi jangan sampai yang mau ditangkap ikan rencananya mau kita tangkap dengan cara dijaring, tapi yang kita bawa seperangkat alat pancing. Itu keliru, itu ngaco. Jangan sampai kita begitu. Kemudian yang terakhir, ciri dari paradigma penelitian kuantitatif adalah ada hipotesis yang diuji. Hipotesis itu dugaan sementara. Dugaan sementara yang hendak diuji kebenarannya. Kesimpulan sementara atau dugaan sementara yang harus
diuji kebenarannya. Nanti kita bisa melihat dalam skripsi kakak kelas kita yang menggunakan paradigma penelitian kuantitatif. Di bab 2 itu ada jawaban sementara atau dugaan sementara. Ada subjudul hipotesis. Itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Itu biasanya ada di bab 2. Ya, baik para mahasiswa Prodi PAI 5A dan 5B